Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Tessa Falahiyah Endang. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat ya dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan. Baik, di minggu kemarin kalian sudah mempelajari terkait pola hereditas pada manusia. Nah, pola hereditas pada manusia yang telah dijelaskan Ibu Mesiva sebelumnya itu apa aja sih? Baik, kade dari pembelajaran protista kali ini yang pertama yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri umum kelasnya dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Nah, tujuan dari pembelajaran protista pada kesempatan kali ini yaitu pertama, murid-murid dapat mendeskripsikan gambaran umum protista. Yang kedua, mengkategorikan klasifikasi protista berdasarkan ciri-ciri umumnya. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik protista mirip jamur dan tumbuhan. Yang keempat, menggambarkan peran menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melakukan dan mempresentasikan pengamatan terhadap ciri-ciri protista dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, menunjukkan perilaku jujur, berkata, bekerja sama, dan proaktif dalam melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri protista dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ketika melihat gambar ini, apa sih yang difikirkan kalian dari gambar di bawah ini? Tentunya, ini bagian dari alga Euglena yang termasuk dalam protista memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, organisme yang bersifat eukariotik, ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler, yang ketiga bersifat fotoautotrof atau heterotrof. Yang keempat, sebagian besar bersifat motil. Yang kelima, reproduksinya bervariasi, ada seksual ataupun aseksual. Nah, secara bahasa, protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama. Artinya, protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang pertama, yang paling ditemukan. Nah, adapun klasifikasi dari protista berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ya, terbagi tiga. Yang pertama ada alga ataupun ganggang mirip tumbuhan. Ada 6 jenis. Yang pertama Euglenophyta, Euglena. Yang kedua Pyrophyta. Yang keempat Phaeophyta. Yang kelima Chirophyta. Yang keenam Chlorophyta. Dan terakhir yaitu Rhodophyta. Yang pertama, alga ganggang mirip tumbuhan. Ada 6 jenis. Nah, yang pertama yaitu Euglena. Yang kedua Pyrophyta. Yang ketiga Phaeophyta. Yang keempat Chirophyta. Yang kelima Chlorophyta. Dan yang keenam Rhodophyta. Nah, alga protista yang kedua yaitu jamur protista mirip jamur. Nah, ada 3. Ada Myxomycota, ada Oomycota, dan yang ketiga ada Acrasiomycota. Lalu, protista yang terakhir, protozoa ataupun mirip hewan. Ada 4, ada sporozoa, ada sarcodina, ada Ciliopora, dan juga Mastigopora. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan protista mirip tumbuhan ataupun ganggang atau alga. Protista mirip tumbuhan merupakan anggota kingdom protista yang memiliki ciri menyerupai tumbuhan ataupun kingdom Plantae. Nah, di sini protista mirip tumbuhan yang hanya memiliki satu ataupun uniseluler, sedangkan sering disebut dengan fitoplankton. Nah, sedangkan yang tubuhnya disusun oleh banyak sel ataupun multiseluler sering disebut alga ataupun ganggang. Nah, protista mirip tumbuhan ini dibagi ke dalam 6 filum. Yang pertama ada Chlorophyta, alga hijau. Yang kedua Chrysophyta, alga emas. Yang ketiga Phaeophyta, alga coklat. Yang keempat Rhodophyta, alga merah. Yang kelima Pyrophyta, alga api. Dan yang keenam Euglenophyta, alga bintik ataupun mata merah.
Euglenopitta di sini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, organismenya uniseluler dan bereproduksi melalui pembelahan biner. Yang kedua, hidup di perairan air tawar seperti kolam ataupun danau. Yang ketiga, dapat bergerak bebas menggunakan flagel ataupun contohnya Euglena sp. Yang keempat, memiliki pigmen berupa klorofil A, B, karotin, dan terkadang pigmennya xanthofil. Yang kelima, kelompok ini merupakan salah satu protista yang berfotosintesis karena memiliki klorofil dan dapat bergerak karena memiliki flagela. Yang kelima, beberapa anggota filum Euglenopitta dapat hidup secara autotrof ataupun menghasilkan makanan sendiri maupun heterotrof, memburu makanan sendiri. Selanjutnya, Piropita memiliki karakteristik organismenya uniseluler yang bersifat fotosintetik. Yang kedua, reproduksinya aseksual ataupun pembelahan biner. Yang ketiga, memiliki pigmen dominan berupa klorofil A dan C, xanthofil, dinosatin, dan phycobilin. Yang keempat, disebut juga dinoflagellata. Yang kelima, habitatnya adalah air laut dan air tawar. Selanjutnya, blooming algae atau red tide. Nah, pada musim tertentu akan terjadi populasi Piropita yang melimpah ataupun blooming dan timbul pasang merah atau dikenal dengan sebutan red tide. Nah, di laut itu dikarenakan terjadi putaran arus dari bawah laut yang menyebabkan terangkatnya nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Selanjutnya yaitu Phaeophyta. Nah, Phaeophyta memiliki karakteristik yang pertama, memiliki talus paling besar dan paling kompleks. Yang kedua, organismenya multiseluler. Yang ketiga, habitatnya paling banyak di laut. Yang keempat, memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, fucosatin, dominan xanthofil sehingga tubuhnya berwarna coklat. Yang keempat, berbentuk seperti benang. Dan yang kelima, reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri dan secara seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan betina. Yang selanjutnya yaitu Rhodophyta. Memiliki karakteristik yang pertama, sebagian besar organismenya multiseluler dan memiliki talus seperti rumput. Yang kedua, memiliki pigmen phycocyanin dan klorofil. Dominannya berupa phycoritin sehingga warna tubuhnya adalah merah. Yang ketiga, kebanyakan Rhodophyta hidup di laut dan sebagian kecil dapat ditemukan di air tawar. Yang terakhir yaitu reproduksi aseksual membentuk karpospora dengan secara seksual dengan peleburan sel gamet. Yang selanjutnya yaitu Chrysophyta. Chrysophyta ini dikelompokkan menjadi 3. Ada Xanthophyceae ataupun hijau kekuning-kuningan. Terus ada Chrysophyceae, coklat keemasan, dan Basilirhiopiceae, yaitu diatom ataupun kuning kecoklatan. Memiliki karakteristik yang pertama, memiliki pigmen dominan berupa karotin dan phycosatin. Selain itu, Chrysophyta juga memiliki klorofil. Lalu yang kedua, kebanyakan dari spesiesnya merupakan organisme fotoautotrof, yang mana ada yang uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Nah, selanjutnya reproduksinya dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual. Selanjutnya yaitu Chlorophyta. Nah, memiliki karakteristik fotoautotrof yang pertama. Yang kedua, reproduksinya dapat terjadi secara aseksual ataupun melalui pembelahan biner. Yang ketiga, ditemukan di berbagai habitat baik air tawar, air laut, dan juga tempat lembab lainnya. Yang keempat, pigmennya klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Yang kelima, uniseluler dan multiseluler. Yang keenam, setiap selnya itu dilapisi dinding sel yang mengandung selulesa. Selanjutnya yaitu protista mirip jamur ataupun jamur protista. Protista mirip jamur merupakan organisme protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Nah, antara lain bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, dan juga heterotrof. Nah, protista mirip jamur ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada jamur lendir plasmodial ataupun myxomycota, yang kedua jamur lendir seluler ataupun
Crassiomycota. Yang ketiga yaitu jamur air, yaitu Oomycota. Yang pertama, jamur lendir plasmodial ataupun contohnya Pisarium ataupun Arcaria. Nah, memiliki karakteristik yang pertama, sebagian besar berpigmen cerah. Yang kedua, banyak ditemukan di tempat lembab. Yang ketiga, seluruhnya bersifat heterotrof. Yang keempat, dapat bergerak secara ameobid. Yang kelima, reproduksinya secara generatif dan juga vegetatif. Yang kedua, selanjutnya yaitu jamur lendir seluler, contohnya Dixtestelio dan Dixtidium. Nah, memiliki karakteristik yang pertama, banyak ditemukan di tempat lembab. Yang kedua, seluruhnya bersifat heterotrof. Yang ketiga, fase makannya berupa sel-sel yang hidup soliter ataupun individual. Yang keempat, bereproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Selanjutnya yaitu ketiga, jamur air ataupun Saprolegnia. Nah, Oomycota di sini memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersifat ataupun tidak bersekat, tapi memiliki dinding sel yang berbuat dari selulosa. Nah, karakteristiknya memiliki flagella, hidup bebas atau parasitisme, seluruhnya bersifat heterotop, dan juga habitatnya Oomycota berada di dalam air dan reproduksinya dengan dua cara, squad yaitu seksual dan juga aseksual. Peranan protista ada menguntungkan dan juga merugikan. Yang pertama, menguntungkan. Protista yang hidup bebas di air tawar sebagai plankton, misalnya Euglena viridis, merupakan indikator yang polusinya air sungai. Lalu Navicula sp. Nah, di sini yang mati membentuk tanah, diatomai yang berguna untuk bahan isolasi, bahan penggosok, bahan penyekat dinamit. Adapun yang merugikan, di sini ada Phytophthora infestans. Nah, parasit pada kentang, buah dan daun kering yang terserang Phytophthora infestans itu akan menjadi seperti busuk. Lalu ada parasit pada organisme akuatik ataupun Saprolegnia, hidupnya pada tubuh ikan. Jelas ada keputihan namanya di tubuh ikan. Saprolegnia hidup di tubuh dan hifa Saprolegnia. Selanjutnya Ibu ada mini quiz nih. Silakan anak-anak kerjakan ya. Kelompokkan gambar berikut sesuai dengan filmnya. Nanti jawabannya bisa diisi di kolom komentar ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, selanjutnya silahkan kepada Diana untuk menyimpulkan materi kali ini. Terima kasih Diana atas kesimpulannya. Betul, tadi Diana sudah menjelaskan apa yang Ibu jelaskan juga. Jangan lupa anak-anak kerjakan kuisnya ya, dan juga diisi di kolom komentar. Sekian materi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti dan difahami ya. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ibu via WhatsApp ataupun via media sosial yang lainnya. Ibu harap kalian selalu semangat terus dalam belajar dan juga jangan pernah lelah, dan juga kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Pastinya untuk kesehatan diri kita dan juga keluarga di rumah. Pertemuan selanjutnya yaitu materi sel yang akan dijelaskan oleh Ibu Atun. Mudah-mudahan anak-anak tetap selalu semangat terus ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.